Oke, coba bayangin deh skenario ini. Anda lagi santai di rumah, nonton berita malam di TV nasional. Tiba-tiba, siaran keputus. Layar TV Anda sekarang nunjukin video pemimpin tertinggi negara Anda, kelihatan capek, kalah, dan dia ngumumin penyerahan diri ke musuh bebuyutan. Videonya kelihatan nyata banget. Apa coba yang bakal Anda rasain? Bingung, panik, Marah mungkin? marah, betul. Nah, ini tuh bukan cuplikan film fiksi ilmiah. Ini salah satu taktik yang kita bedah habis dalam laporan analisis strategis yang baru aja masuk ke meja kita, tanggalnya hari ini, 15 Januari 2026. Masih anget banget laporannya. Laporan ini ngurai detail banget gimana konfrontasi antara Israel dan Iran itu berevolusi. Dari yang kita kenal sebagai perang bayangan, jadi perang informasi total antara tahun 2024 sampai 2026. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar gimana Israel mengubah informasi jadi senjata pamungkas, pakai segala cara, mulai dari simbol Persia kuno sampai deepfake AI untuk meruntuhkan realitas dari dalam Iran. Oke, mari kita bedah ini. Dan yang paling fundamental dari semua ini ya, adalah pergeseran doktrinnya. Ini luar biasa sih. Selama ini kan kita kenal strategi Israel itu hasbara. Hasbara ya, yang artinya penjelasan kan? Betul. Intinya ngejelasin atau membenarkan tindakan mereka ke dunia, terutama ke audiens barat. Tapi laporan ini nunjukin mereka udah nggak peduli lagi sama itu. Tujuannya bukan ngejelasin, tapi bikin kacau. Oke. Mereka nyebutnya peperangan kognitif ofensif. Targetnya bukan lagi menang argumen, tapi menciptakan apa yang disebut disrupsi kognitif di dalam Iran. Jadi benar-benar bikin pimpiannya jadi paranoid dan rakyatnya jadi nggak percaya lagi sama pemerintahnya. Ini perubahan total cara main. Oke, jadi ini bukan lagi soal PR internasional ya. Ini udah sabotase psikologis skala nasional. Dan kalau kita ngomongin psikologi, pusat kampanyenya ini punya nama sandi yang spesifik banget. Operasi Rising Lion. Atau singa yang bangkit. Nah, singa yang bangkit. Nama ini kedengarannya puitis banget. Saya yakin ada cerita besar di baliknya kan. Apa artinya ini buat orang Iran? Oh, tepat sekali. Pemilihan nama itu sendiri udah jadi serangan psikologis. Simbol singa dan matahari atau Shir o Khorshid itu tuh lambang kebesaran Iran pra-revolusi. Zaman Syah berarti? Betul. Simbol ini lekat banget sama kejayaan Kekaisaran Persia dan dinasti Pahlawi. Nah, setelah Revolusi 79, Republik Islam ngelarang total simbol ini, dianggap representasi monarki sekuler. Jadi dengan memakai simbol itu, Israel seolah-olah ngomong, kami nggak melawan kalian, rakyat Iran, kami justru sama kalian, melawan rejim yang sekarang. Gitu ya? Mereka nge-bypass ideologi para ayatollah. Persis, langsung bicara ke akar nasionalisme Persia. Narasi yang dibangun itu bukan lagi penaklukan oleh musuh, tapi pembebasan oleh sekutu. Cerdas. Pesan implisitnya kuat banget. IDF bukan musuh bangsa Iran, tapi partner dalam melawan rejim pendudukan saat ini. Nah, pemisahan antara bangsa dan rejim ini jadi kunci absolut dari keseluruhan strategi. Ini bukan lagi Israel versus Iran, tapi Israel dan rakyat Iran versus rejim Iran. Tepat. Wow, jadi insight kuncinya di sini, mereka mengubah narasi dari invasi jadi pembebasan, cuma dengan milih simbol yang pas. Itu luar biasa cerdas. Oke, strateginya brilian. Tapi ini kan skalanya gede banget. Pertanyaannya, siapa yang punya sumber daya dan keahlian buat jalanin operasi sebesar ini? Laporan ini ngebaginya jadi 3 pilar utama kan? Benar. Ini operasi 3 cabang yang terkoordinasi rapi. Pilar pertama itu mesin sibernya, yaitu Unit 8200. Yang terkenal itu ya? Betul. Anggap aja ini kayak NSA-nya Amerika, tapi jauh lebih gesit dan ofensif. Yang menarik, mereka ini rekrut talenta-talenta teknis terbaik Israel di usia sangat muda loh, 18-21 tahun, langsung dari sekolah. Wow. Kemampuan linguistik Farsi yang mendalam banget, sampai punya kamus militer khusus. Ini yang bikin operator mereka bisa nyamar jadi orang Iran asli di dunia maya tanpa ketahuan. Jadi unit 8200 ini pasukan digitalnya ya? Yang nyerang dalam volume besar. Lalu pilar kedua? Pilar kedua, Mossad. Kalau unit 8200 itu palu godam, Mossad ini pisau bedahnya. Mereka nggak cuma melakukan operasi kinetik kayak, ya tahu kan eliminasi fisik ilmuwan atau komandan? Yang sering kita dengar di berita itu. Betul, tapi juga apa yang disebut pembunuhan karakter. Mereka nyebar disinformasi yang dirancang sangat presisi untuk menciptakan saling curiga di antara para jenderal Iran.
bikin bingung rantai komando, bikin mereka ragu sama perintah atasan. Oke, jadi kita punya kekuatan siber massal dari Unit 8200 dan operasi psikologis presisi dari Mossad. Dua itu aja udah luar biasa. Tapi pilar ketiga ini yang menurut saya paling, nggak terduga. Betul sekali. Pilar ketiga adalah Kementerian Urusan Diaspora. Ini yang paling mengejutkan. Mereka jalanin kampanye rahasia namanya Stoik. Targetnya bukan Iran sama sekali, Loh, terus siapa? audiens Barat, khususnya di Amerika Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan dukungan diplomatik dan politik untuk tindakan-tindakan Israel ini tetap aman, selagi mereka ngebombardir Iran secara kognitif. Jadi ini perang tiga front, cyber di dunia maya, psikologis di benak pemimpin Iran, dan diplomatik di panggung dunia. Laporan ini kan nunjuk satu momen spesifik ya sebagai semacam proof of concept-nya. Perang 12 hari di bulan Juni 2025. Betul. Dan mulainya itu bahkan sebelum ada satu tembakan pun kan, dengan tipuan besar-besaran. Disebut disinformasi ketenangan. Mereka sengaja bocorin intelijen palsu ke media internasional yang isinya seolah-olah AS berhasil neken mereka buat nggak nyerang. Pura-pura mengalah gitu ya. Bener, mereka kirim pejabat-pejabat tinggi buat liburan, terus mastiin foto-foto liburannya kesebar. Mereka bahkan sengaja mengalihkan perhatian media global ke isu kecil di Gaza. Supaya Iran lengah, menciptakan ilusi normalitas. Tepat. Tujuannya buat memaksimalkan elemen kejutan. Bukan cuma kejutan militer, tapi kejutan psikologis. Jadi pas serangan beneran dimulai, para pengambil keputusan di Teheran itu lagi dalam kondisi mental yang santai, bikin mereka lumpuh total dan lambat merespons. Dan di tengah perang itulah terjadi salah satu aksi paling berani yang pernah saya baca. Pembajakan siaran TV pemerintah Iran, IRIB, itu gila sih. Bener-bener di luar nalar. Beneran kayak adegan di film V for Vendetta. Ngambil alih siaran nasional, saya nggak bisa bayangin kekacauan yang terjadi di ruang-ruang keluarga di seluruh Iran. Dampaknya ya persis kayak gitu. Coba bayangin, Anda lagi nonton berita malam jam 9, yang biasanya isinya propaganda rezim, tiba-tiba layarnya jadi hitam, terus muncul visual protes anti-rezim, slogan-slogan nyerang pemimpin tertinggi, dan ajakan langsung supaya rakyat turun ke jalan. Wah. Buat warga biasa, pesannya jelas banget. Rezim ini bahkan nggak bisa ngelindungin suaranya sendiri di channel TV-nya sendiri. Laporan ini nyebutnya taktik grafiti digital, pelanggaran yang sangat kelihatan, sangat publik, dan sangat memalukan. Langsung rusak citra kekuasaan rezim yang katanya nggak terkalahkan itu. Dagivi ngebawa kita ke bagian yang paling futuristik, sekaligus paling jujur aja, paling ngeri dari laporan ini. Konflik ini sampai dilabeli sebagai perang AI pertama. Maksudnya, artificial intelligence bukan lagi alat analisis, tapi udah jadi senjata aktif buat nyiptain disinformasi massal. Persis, ini lompatan kuantum dalam kecepatan dan skala propaganda. Jaringan bot yang terafiliasi sama Israel itu ngebanjirin media sosial dengan campuran konten yang bikin bingung banget. Ada rekaman pertempuran asli, tapi diselingi sama gambar dan video buatan AI. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan kabut digital yang begitu tebal, sampai mustahil bagi siapapun buat verifikasi mana yang nyata, mana yang palsu secara real time. Tunggu. Laporan ini kan nyebut soal deepfake pemimpin tertinggi menyerah. Iya. Itu kan pasti cepat atau lambat ketahuan palsu dong. Apa gunanya kalau cuma, bertahan beberapa jam doang? Pertanyaan bagus banget. Tujuannya emang bukan buat nipu selamanya, tapi buat menciptakan jendela kekacauan yang singkat tapi fatal. Laporan ini rinci banget. Meskipun video itu akhirnya kebongkar sebagai palsu, dalam beberapa jam pertama dampaknya luar biasa. Apa dampaknya? Video itu bikin bingung dan ragu di kalangan pasukan Garda Revolusi di lapangan. Mereka jadi ragu nerima perintah, mobilisasi mereka jadi lambat. Nah, dalam perang modern, penundaan beberapa jam itu bisa nentuin hasil pertempuran. Jadi ini bukan soal kebenaran jangka panjang, tapi soal keuntungan taktis jangka pendek. Laporan ini juga nyebut contoh lain yang nggak kalah gilanya. Betul. Ada kampanye kehancuran fiktif. Mereka nyebar laporan palsu plus gambar-gambar buatan AI yang nunjukin bandara utama Teheran hancur total. Tujuannya murni buat bikin panik massal dan nyumbat jalan keluar kota. Gila! Bikin gambar AI yang realistis banget, nunjukin jet itu terbang rendah di atas alun-alun utama, terus disebarin. Secara psikologis, efeknya sama. Negesin superioritas udara mereka tanpa nembakin satu peluru pun.
Dan kecepatan AI generatif inilah yang ngubah permainan. Gambar-gambar ini bisa dibuat dan disebar oleh ribuan bot dalam hitungan menit. Jauh lebih cepat dari kemampuan tim fact-checker manapun buat ngejar dan ngebantah. Tepat, pas verifikasinya keluar, kerusakan psikologisnya udah terlanjur terjadi. Selain media massa dan media sosial, mereka juga nargetin individu secara langsung. Bagian ini rasanya personal banget, dan terus terang sangat menyeramkan. Nah, ini fitur yang benar-benar ngebedain kampanye tahun 2025-2026. Laporan ini ngejelasin gimana Israel berhasil nembus jaringan telekomunikasi Iran secara masif. Mereka nggak cuma niadap, tapi juga ngirim pesan SMS dan pesan suara otomatis langsung ke jutaan ponsel warga sipil. Tunggu, mereka bisa ngirim SMS yang isinya nomor ID nasional ke jutaan orang? Gimana caranya mereka dapat data itu? Itu level penetrasi data yang menakutkan sih. Laporan ini nggak merinci teknisnya, tapi implikasinya adalah mereka udah berhasil ngeretas database kependudukan nasional. Pesan-pesannya itu bukan generik loh. Seringkali isinya dipersonalisasi, misalnya, halo nama dengan nomor ID Anda, ini kesempatan terakhir Anda untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Kedutaan kami terbuka, kami mengenal Anda. Wow, itu udah bukan propaganda lagi. Itu ancaman psikologis langsung ke ruang pribadi seseorang. Bener, ini menciptakan apa yang para analis sebut efek panoptikon. Kayak perasaan kalau kita tahu ada CCTV di ruangan. Kita nggak tahu ada yang nonton atau enggak. Tapi kita jadi bertindak seolah-olah selalu diawasi. Iya, betul. Sekarang bayangin kamera itu ada di ponsel Anda. Dan pesannya datang langsung dari Mossad. Ini nanemin paranoia yang dalam dan benih-benih pembelotonan. Selama perang, mereka juga pakai ini buat tujuan taktis. Ngirim pesan perintah evakuasi palsu ke wilayah tertentu. Tujuannya, bikin jalanan macet sama warga sipil yang panik, jadi pergerakan pasukan militer Iran terhambat. Mereka mengubah warga sipil tanpa sadar jadi bagian dari mesin perang mereka. Jadi sementara semua ini terjadi di dalam Iran, perang siber, bajak TV, serangan STOIC yang kita bahas tadi jalan di barat. Tujuannya, seperti yang Anda bilang, memanufaktur persetujuan. Gimana cara kerjanya? Mereka pakai model bahasa besar kayak ChatGPT buat produksi massal ribuan postingan media sosial, komentar, dan artikel opini tiap hari. Semuanya dari akun-akun palsu yang nyamar jadi warga AS atau Kanada biasa yang peduli. Sampai segitunya? Bahkan mereka bikin situs berita palsu yang kelihatan profesional. Namanya misalnya United Citizens of Canada, yang isinya cuma artikel buatan AI yang dukung narasi Israel. Taktik ini dirancang buat menciptakan ilusi adanya dukungan organik dari masyarakat barat, yang ujung-ujungnya buat mengikis simpati ke Iran di kalangan pembuat kebijakan, biar Israel punya ruang gerak diplomatik yang mereka butuhin. Dan perang ini nggak berhenti gitu aja setelah gencatan senjata. Analisis ini ngebahas satu insiden yang baru banget, terjadi bulan ini, Januari 2026, selama gelombang protes di Iran. Ada satu contoh spesifik yang nunjukin betapa gilanya pertarungan narasi ini. Ya, ini contoh yang luar biasa sih tentang detailnya perang informasi modern. Jadi media pemerintah Iran ngerilis sebuah video, ngeklaim itu rekaman demonstrasi pro-pemerintah yang gede banget di Teheran. Dalam hitungan jam, jaringan oposisi dan akun-akun yang terafiliasi sama Israel langsung ngebradel video itu. Dan apa yang mereka temuin? Sesuatu yang sangat sederhana tapi mematikan. Mereka nunjukin kalau dedaunan di pepohonan dalam video itu terlalu hijau untuk kondisi Teheran di pertengahan musim dingin. Mereka langsung nuduh rezim mendaur ulang rekaman lama dari musim semi atau panas buat malsuin dukungan publik. Jadi perangnya sampai ke level warna daun di pohon. Itu detail yang luar biasa gila, tapi nunjukin kalau setiap piksel sekarang jadi medan pertempuran buat kredibilitas. Kebenaran visual itu sendiri kini jadi rebutan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Kita udah lihat pergeseran total dari diplomasi publik ke perang kognitif ofensif. Kita lihat perpaduan antara peretasan cyber canggih, deepfake AI yang ngacak realitas, penggunaan senjata budaya kayak simbol Rising Lion, dan serangan psikologis yang personal banget, langsung ke ponsel jutaan orang. Laporan ini nyimpulin kalau Israel pada dasarnya udah netapin standar global baru buat perang hibrida. Batas antara peretas, tentara, diplomat, dan juru kampanye politik sekarang udah benar-benar kabur. Mereka secara efektif berhasil ngancurin monopoli rezim Iran atas narasi dan kebenaran di dalam perbatasannya sendiri. Tapi ada tapinya kan? Tapi, dan ini poin penting, efektivitas jangka panjangnya masih jadi pertanyaan besar. Di satu sisi, ini memang nabur kebingungan dan ketidakpercayaan pada rejim.
Tapi di sisi lain, ini bisa jadi bumerang. Bisa jadi malah memperkuat kaum garis keras di Iran. Mereka bisa pakai bukti campur tangan asing ini sebagai pembenaran buat nindak lebih keras warganya sendiri. Ini meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda semua yang mendengarkan. Laporan ini nunjukin gimana sebuah negara bisa secara sistematis nyiptain realitas alternatif buat warga negara lain. Pertanyaannya adalah, ketika teknologi kayak AI generatif dan peretasan data ini jadi lebih murah, lebih gampang diakses oleh semua orang, bukan cuma negara adidaya, apa artinya kedaulatan sebuah negara di era informasi? Dan yang mungkin lebih penting buat kita semua, Betul. Di dunia di mana realitas bisa dipalsukan dalam hitungan menit dan disebar ke jutaan orang, gimana caranya kita sebagai individu bisa tahu apa atau siapa yang harus dipercaya?